kita ambil kiri kanan. Nah, kita putar dari si masuk aja bilang lagi ini lagi betulin. So ini kita ambil kanan. Ini kita ambil kanan ya untuk ambil jalur Parung Kuda. Udah ke kiri. Kalau keadaannya bagus ya, waduh, mantep nih. View-nya enak banget dah. Kiri kanan, tuh pohon. Saya sekali lagi bersama saya di Wawang Channel. Kali ini kita akan cek jalan jalur alternatif kalau misalkan dari arah pelabuhan ya lewat Cikidang kena macet, ada jalur alternatif yang memang bisa nanti kita lewatin ya, karena biasanya memang kalau dari Cikidang lewat pelabuhan lewat Cikidang ini itu suka kena macet yang ke Pamurian Cibadak itu ya, pertigaan itu bahkan macetnya sampai Cibadak. Nah kalau misalkan ada kabar macet ya, macet stagnan, karena biasanya setiap tahun ketika mau harus pulang dari Pelabuhan Ratu itu selalu macetnya macet stagnan, nggak bergerak gitu. Nah makanya kalau misalkan udah kayak gitu mendingan kita ngambil jalur alternatif yang lebar lewat jalur Kalapanunggal itu. Nah mana aja jalurnya nanti kita lihat ya. Ini cuaca mendung, udah mau turun bentuk-bentuk. Ini hari kedua Lebaran ya, udah ramai yang bersilaturahmi ataupun juga ada yang mulai jalan-jalan ya, nggak tahu ada juga dan namanya nanti kawan-kawan yang memang kena macet ya Pamurian itu bisa lewat Kalapanunggal. Kemarin juga yang roda 4 ya, mobil juga bisa ya lewat Kalapanunggal, nanti keluarnya itu ke Cidahu itu. Kalau ngambil ke Parung Kuda lagi, ke Parung Kuda itu nanti macet lagi di Parung Kuda. Jadi kita menghindari macet di Parung Kuda. Jadi kalau yang mau ke arah Cikuruk gitu ya, Bogor, nah itu nanti bisa di situ. Nah kalau yang mau ke Sukabumi atau mau ngambil jalan tol, ya otomatis dia lewat Pamurian ya, jalur yang Cikidang ini sampai ke Cibadak ya. Ke Cibadak ke arah kanan, kalau jalan tol itu ke arah kiri. Nah ini jalannya ramai lancar karena banyak kendaraan yang berlalu-lalang, roda 4 ataupun roda 2, masuk angkot juga ramai juga, bolak-balik pengen mudik. Karena biasanya memang kalau angkot itu hari biasa ini yang hijau ini tuh sepi ya. Nah ini rombongan tuh motor barusan. Iya tuh nggak tahu apakah silaturahmi ataupun main, atau silaturahmi sama main. Kita lihat ikutin mobil lewatin angkot. Memang kawasan nungguin angkot ya agak lama juga.
Ya cuaca mendung, tadi sebenarnya udah hujan juga ya, lumayan dari siang. Ya, bagi kawan-kawan yang memang ada tujuan untuk jalan keluar, silaturahmi ataupun jalan-jalan, ya harap berhati-hati karena ini lagi musimnya baik pada yang jalan keluar, jadi banyak volume kendaraan yang memang ya lebih tinggi ya dibandingin hari-hari biasa gitu. Termasuk juga ke tempat-tempat wisata ya, harus hati-hati itu. Ya, jalur Cikidang ini jalannya berkelok ya. Ya dari kaki yang lewat sini harap berhati-hati juga ya. Karena kendaraan juga nggak bisa cepat. Jadi kalau motor masih bisa lumayan kecepatannya. Tapi kalau mobil udah agak sulit ya. Ya kalau untuk motor juga kalau pas lagi kecepatan tinggi di tikungan kaki ini dapat. Kita nggak tahu di depan itu ada kendaraan atau enggak gitu. Jadi atur kecepatan motor ataupun mobil Anda ya. Tuh. Kalau kan terus dari arah pelabuhan yang lewat ini itu banyak beloknya. Tentang rombongan juga tuh. Ini musola saya mau istirahat. Ini panjang jalur ini dari Cikidang itu lumayan banyak ya buat istirahat membatas area buat sholat. Kalau mau istirahat ngajarin badan, yaitu warung-warung juga banyak ya. Nah ini di sini nih, sebelah kiri sini lihat kiri ini, nah ini banyak warung-warung ya. Restoran bisa ambil ngajarin kalau sana pegel ya. Biasanya mulai macet itu setelah zuhur ya, jam 2 ke atas. Nah kalau kawan-kawan kalau misalkan pas pulang dari pelabuhan itu memang pagi lagi ya, dan jangan ngambil hari akhir ya, hari akhir liburan cuti bersama itu lebih macet lagi parah. Bahkan macet itu sampai malam ya. Ini banyak yang istirahat tuh di warung-warung ini tuh, di rombongan. Karena memang di sini adem tempatnya, walaupun panas ya, terik matahari. Ini karena di sini banyak pohon, jadi nggak terlalu terasa. Nah ini nanti kita akan ambil arah kiri ya ke Tapanunggal. Patokannya, nah ini ada SD negeri Tangkalan. Nah di Tangkalan ini ada lapang, ini ada kulit dan juga ada kiri. Kita ambil arah kiri. Ini ada lapang Tangkalan.
kita ambil kiri kanan. Nah, kita luruskan. Nah, itu kalau lurus itu ke arah Cibadak. Masuk jalan ini ya. Kita akan masuk, ya kita ambil jalur sampai sini ya. Ini. Oke, kita masuk. Ini lewat Cisalak ini ya. Kita ngelewatin kebun teh sini. Gitu. Ya ini memang sini jalannya nggak banyak yang bagus ya, rusak jalannya sini dan lubang-lubangnya. Jadi tinggal ikut jalur ini ya jauh berapa kilo, kira-kira 5 sampai tahu sih ya berapa kilo gitu. Ikut jalur ini nanti pas sudah sampai di pertigaan nanti ambil kanan. Nah di sini juga tempatnya asik ya, karena memang kiri kanan ini kelapa sawit ya. Oke, kita lewatin dulu terus. Jalannya banyak lubang. Ya, jalan di sini juga banyak selokan juga ya, jadi harus hati-hati juga. Yang baru pertama kali lewat di sini ya harus hati-hati. Yang udah sering ya udah hafal ya. Gitu. Cara ini lumayan dingin anginnya. Memang nggak habis hujan dan ini cuaca masih mendung ya. Jangan lupa untuk mengatur kecepatan, nggak perlu ngebut-ngebut banget. Karena jalannya berkelok ya. Kalau lurus masih enak ya. Kalau belok-belok gini mah lumayan. Dan banyak ranjaunya. Banyak lubangnya kan kawan nih, jalannya rusak. Terus panjang kanan. Ya, untuk jalur ini SPBU ada lagi itu nanti di Bojonggenteng, cuma itu nggak kita lewatin ya. Jadi kalau saya nanti mau lewat Jawa Kenatis, kita tidak akan lewat Bojonggenteng. Tapi kita lewat Gunung Indut, kemudian nanti ke Parakan Salak jalurnya, gitu. Jadi kalau misalkan ya kalau udah kehabisan BBM, banyak sih emang di warung-warung ya yang jual BBM.
Pertani ini ada sih ya, cuma nggak tahu kalau akan buka atau enggaknya juga itu. Banyak ranjangnya di sini kan, jadi harus hati-hati. Yang malam lewat sini nggak disarankan juga sih ya. Jadi katanya sebelum maghrib lewat sini lah ya, masih boleh lah. Nah kalau yang lewat maghrib ya jauhnya bagus ya. Itu nggak ada rumah penduduk gitu. Ya khawatir ada iseng juga sih. Gitu. Baru muncul rumah penduduk. Nanti setelah kita akan nyampe di pertigaan. Yang ini berapa itu? Istirahat itu bersama rest area di masjid. Nanti depan kita ini akan ambil kanan ya. Ada SMA Negeri 1 Kapanunggal. Tinggal jauh dari sini, itu ada pertigaan. Nanti kita akan ambil kanannya. Harus panjang jalan ini. Jalannya banyak yang lubang ya, nggak mulus lang. Harus hati-hati juga. Nggak tahu pas lagi jalan malam, karena potnya nggak ketahuan. Jadi kalau yang lewat malam ya nggak disaranin lewat sini juga sih ya. Tuh, hancur jalannya. Nah itu depan pertigaan. Kalau ke arah kiri itu ke Bogor ya, via Cianten ke Bandungan ya. Nah kita ke arah kanan ya. Oke, kita ambil kanan. Wah itu angkot dari si masuk aja bilang lagi ini lagi betulin. Oke ini kita ambil kanan. Iya itu. Di sini nanti yang nggak jauh ya, kisaran 3 kiloan lah. Nanti kita ambil kiri ya. Itu depan ada lapang Kapanunggal, itu masih lurus terus ya kan ya. Cuma nanti kita akan lewat ini ya, lewat. Oke kita ambil berkah juga sih. Lurus terus ya, masih lurus terus. Ya kawan-kawan tadi kalau misalnya ada pertigaan masih lurus terus ya. Jadi di sepanjang dari Kapanunggal ini kita lurus terus sampai ke putar juga, kita juga ke Karapan ya. Ini depan ini SMP Negeri Kapanunggal.
Jadi jalur alternatif ini bisa kita ambil kalau misalkan nanti sedang Pamurian Cibadak itu macet total, maka sampai ke Pasar Kuda itu sering terjadi ya. Ya menuju tahun sekarang sudah sampai macet total ya. Cuma gini jalan nih di sini nih, ini juga kayak di sini sih, yang lainnya udah pada bagus. Ini di Cirangkong. Jadi biasanya memang pas lagi libur lebaran itu jalan Cikidang, Pamurian ya sampai gerbang tol Parung Kuda itu macet total kedua arah. Semoga kawan-kawan yang dari Cikidang itu bisa ngambil tadi yang pas di lapang Cikidang ya, di situ Tengkolan ya, kampung Tengkolan itu bisa ngambil kiri ke Tapanunggal tadi gitu. Nah pas jaga Tapanunggal tinggal lurus terus jatuh. Jadi tinggal lurus terus ikutin jalan ini. Kalau ada pertigaan juga ya nggak usah belok, masih lurus terus gitu. Kalau emang masih bisa jalan sih ya enakan masih di selatan, masih ke Pamurian Parung Kuda. Cuma yang sering itu emang macet terus ya jalur Cikidang itu ya. Itu nanti biasanya di hari Sabtu Minggu itu. Nah ini cuma beberapa titik aja sih yang rusak, bisa nanti udah dibetulin ya. Ini udah di Tengaret tuh, saya ada. Jadi kemacetan di jalur sana itu sudah berapa kali masuk TV ya, karena emang dia macetnya total, berhenti stop. Jadi bahkan sampai ya para pengendara itu bermalam di jalan. Jadi emang dia di tengah jalannya gitu, itu dia. Namanya kalau misalkan pas macet gitu ya bisa dah lewat jalur ini ya, lewat Tapanunggal itu. Nanti kalau memang mau ke arah Bogor ya, kalau misalkan mau lewat Parung Kuda itu bisa, atau mau ke lewat Cidahu juga nanti tinggal belok kiri gitu. Juga itu ada pertigaan karena ke kampung ya, ke perkampungan ini jalan terus ya. Jadi jalur ini jalur yang untuk L300 ya, dari Parung Kuda ke Tapanunggal, ataupun yang Parung Kuda ke Kabandungan juga ya, ada di sini. Ini kita masih di Tapanunggal. Ya ini jalannya berkelok-kelok ya, sampai depan juga. Karena memang kita ini menyisir perbukitan ya. Ini dari arah Cikidang itu berkelok-kelok terus sampai sini juga, sampai nanti di Parung Kuda itu. Cuaca ini mendung, yang udah turun bentuk-bentuk nih, yang udah hujan dulu ya.
Tadi saya naik motor bertiga bareng sama istri ya, sama anak yang kecil. Kalau hujan ya harus berhenti juga ini bang. Jadi enaknya kalau jalan di daerah itu ya, itu banyak pepohonan, adem jalannya, nggak bising banget ya. Ini di Bojonggenteng, di depan ini kita ada pasar mingguan ya, terus nanti sampai itu ada SPBU ya, SPBU Bojonggenteng ya. Ramai juga kita di ternyata tuh SPBU-nya. Iya rame dia tuh. Mobil juga ngantri bilang. Tuh, mantap. Hari kedua Lebaran memang luar biasa. Ini yang kadang-kadang ke pasar kemarin pas bulan puasa selalu ramai di sini. Nah di depan juga itu bisa ya ke Parung Kuda, cuma pertama jalannya juga rusak ya, terus dia juga bahkan masih kena ke kena macet juga, karena dia posisi jalur sebelum tol ya gitu di belah sana, urus itu tadi itu ya. Nah kalau di sini dia udah melewati depan tol, melewati stasiun di sini, gitu. Jadi bikin rujit. Ya emang kalau lewat sini jalannya berlubang enggak. Tambah lagi bekas hujan ya, ada yang nambel pakai tanah, udah makin becek ya, udah dapat makanya bilang. Allah Akbar, bilang ngaco aja bilang. Kurang ini kalau waktu ini dari Pak Pemindah ya, itu jalannya banyak yang rusak itu. Tuh kelihatan kayak gini tuh, kayak jalur kali offroad. Wah luar biasa. Nah, jadi hati-hati juga nih. Jadi setelah tadi berkah itu jalannya juga kayak gini rusak. Jadi yang baru dibetulin cuma baru berapa kilo kemarin itu. Sini belum betulin, udah lama ini. Nah, kadang kalau yang perempuan yang nggak biasa
karena kadang jatuh juga gitu ya. Kayak gini kalau pas habis hujan gini jadi bikin licin gitu. Ini ramai juga di sini. Jalannya luar biasa. Nah, ini depan pertigaan. Kalau yang mau ke Cidahu bisa lewat Ambedkiri ya, Perakan Salak. Cuma nanti di setelah Perakan Salak itu jalan memang sempit. Ya hanya cukup satu mobil di Cidahu itu ya. Nah, ini kita ambil kanan ya untuk ambil jalur Parung Kuda. Gitu. Udah ke kiri. Nah, kalau yang mau pakai mobil masuk tol, biasanya kalau yang dari arah sininya, dari Bogor ke gerbang tol, ya nggak terlalu macet banget ya. Mudah-mudahan sih nggak stagnan, masih bisa jalan gitu lah. Nah, ini tadi yang pertigaan itu namanya pertigaan Pakuan, gitu ya. Nah, dari sini lurus terus ya, kisaran 3 kilometeran. Ini sebelah kiri, sebelah kiri kita itu lapang Pakuan ya. Jadi kita melewati lapang Pakuan. Dan kita masih lurus terus sampai nanti ketemu pertigaan Parung Kuda ke stasiun ya, stasiun Parung Kuda. Terus itu udah nanti masuk ke belakang. Ini jalannya kayak gini tuh. Luar biasa jalannya. Nah, ini kita di Balai ya, Balai Pertanian, Dinas Pertanian kalau salah ya. Ini Curikan ini punya kementerian itu. Macam lagi tuh jalannya, ini masih rusak. Kalau jalannya bagus ya, waduh, mantep nih ini. View-nya enak banget dah. Kiri kanan tuh pohon. Kalau pas lagi pagi-pagi kabut, ya Allah. Wah, ini ada bluebird nyakar banget. Oh, ngantar itu. Ya, nih kita lewat sungai kawan-kawan. Itu nih.
Ya kalau habis hujan tuh gitu tuh banyak genangan air, dapat air lah. Ya mudah-mudahan bisa cepat dibetulin lah. Jangan kalau pas lagi buat apa lubang-lubang gitu jadi menghambat waktu perjalanan ya, sama ngerusak kendaraan juga. Nah, kawan, lagi nanti kita nyampe ke sana stasiun. Ya, itu tinggal ikut jalur ini nyampe stasiun dan nanti kita harus ikut jalur ke Bogor atau kemana ya untuk menghindari macet tadi ya, dari Cikidang ya ke Pamurian ke Parung Kuda itu. Ya mungkin itu saja kawan ya untuk vlog kali ini. Terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komen. Mudah-mudahan vlog ini bisa terus berkembang ya. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.